Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvika Septenita dengan nomor induk mahasiswa 20173021104. Kelas 1 HKIC akan mereview dan sedikit menjelaskan mengenai materi paradigma tafsir Al-Quran. Materi yang saya akan jelaskan adalah mengenai Quranisasi sains dan penerapannya. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar sains. Dalam Islam, sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Dalam bahasa Al-Atas, Islamisasi merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat Islam dari kendali pandangan dunia sekuler dan kepercayaan serta tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam yang selama ini masuk melalui berbagai media. Salah satunya adalah pendidikan. Al-Quran menjelaskan bahwa alam ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi manfaat bagi manusia di dunia. Sebagian dari manfaat alam itu masih berupa potensi-potensi dan baru bisa dimanfaatkan setelah melalui pengolahan tertentu. Hal ini menuntut manusia memiliki kemampuan untuk mengolah berbagai benda atau makhluk-makhluk di alam. Untuk dapat mengolah semua ini, manusia memerlukan ilmu sains untuk melihat bagaimana cara kerja alam. Tanpa sains, banyak sekali potensi alam yang hanya akan menjadi bahan mentah yang masih terbatas manfaatnya. Itu berarti, ilmu sains merupakan kunci bagi manusia untuk bisa mengaktualisasikan manfaat alam tersebut. Ilmu sains tersebut dimungkinkan untuk berkembang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam ini dengan keteraturan sesuai kehendaknya. Kedua, penerapan pada kurikulum sains di perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sains Islam. Peranan ini sekurang-kurangnya dalam dua hal. Yang pertama adalah sebagai lembaga terdepan dalam penelitian dan pengembangan sains Islam baik secara konseptual maupun praktikal, serta sebagai lembaga pencetak guru-guru yang akan mendidik murid-murid di sekolah tingkat dasar dan menengah. Maka peningkatan Islamisasi pendidikan sains di perguruan tinggi diharapkan memberikan pendidikan berarti untuk memutus rantai pemikiran sekuler di dalam pikiran umat Islam. Khususnya, melalui pendidikan sains, ada beberapa agenda penerapan paradigma sains Islam ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Agenda pertama adalah merevisi tujuan pendidikan versi pendidikan vokasi yang terlalu berorientasi ekonomi, ditunjukkan kepada paradigma pendidikan yang bertujuan untuk mencetak manusia yang lebih baik. Agenda kedua adalah menambah porsi ilmu-ilmu keislaman berbasis wahyu dalam konteks ilmu fardhu ain seperti akidah, fikih, dan tafsir Al-Quran. Ilmu-ilmu keislaman ini berfungsi untuk memberi pandangan tauhidik bagi para saintis muslim dalam memahami fenomena alam sehingga tidak ada lagi dikotomi antara ilmu agama dengan sains. Agenda ketiga adalah melakukan proses dewesternisasi, yaitu membersihkan unsur-unsur worldview barat di dalam sains modern yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Agenda keempat adalah menerapkan adab-adab pendidikan Islam dalam keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi. Agenda kelima adalah mencari kembali hasanah keilmuan sains ilmuwan dan ulama muslim masa lalu dan mempublikasikannya secara intensif lewat berbagai media, termasuk di dalamnya buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, di samping mata kuliah sains yang bersifat teknis, matematis, dan eksperimental, program sains perlu juga memasukkan materi-materi sains dan sejarah sains dari perspektif Islam. Materi kedua adalah saintifikasi Al-Quran dan penerapannya. Melalui saintifikasi Al-Quran atau pemahaman ajaran Al-Quran berdasarkan kerangka disiplin ilmu-ilmu, akan dimungkinkan Al-Quran mampu menjadi sistem penjelas atas kenyataan sosial dan melakukan transformasi sosial dengan bahasa objektif. Di samping dapat melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu reorientasi terhadap mode of thought dan mode of inquiry
bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya dari rasio dan empirik, tetapi juga wahyu. Materi yang ketiga adalah integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Semakin maju dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin menguak ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam hal ini, menjadi bukti akan kebenaran firman Allah yang termuat dalam Al-Quran sebagai landasan hidup manusia guna mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Peranan integrasi Al-Quran dan sains dalam pendidikan modern memiliki dua misi penting, yakni pembinaan moral spiritual dan daya intelektual. Al-Quran dan sains adalah dua kata yang mempunyai makna universal, sedangkan sains adalah studi terhadap alam nyata yang tunduk kepada eksperimen-eksperimen dan persepsi-persepsi manusia. Konflik antara Al-Quran dan sains merupakan sesuatu yang alamiah, yang sering terjadi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagaimana terlihat selama setengah abad terakhir ini, banyak ilmuwan yang menitik beratkan segala kebenaran dari semua permasalahan kepada sains yang mereka teliti dengan berbagai eksperimen. Dalam hal ini, ilmuwan secara tidak sadar menampilkan ajaran Al-Quran yang memiliki peran penting dalam perkembangan semua cabang keilmuan. Hal ini terjadi karena ilmuwan hanya beranggapan Al-Quran hanyalah suatu disiplin ilmu yang hanya berfokus kepada ketuhanan dan keperibadatan semata. Sekian penjelasan dan review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.